wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah berupa taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah siang hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, hari ini kita masih di dalam hari-hari tasyrik. Di dalam Idul Adha kita disuguhi oleh Allah sebuah teladan abadi. Teladan untuk menjadi manusia yang selamat di setat dunia maupun finish kehidupan akhirat. Yang di akhirat sehari itu 1000 tahun. Maka Allah memberikan pembekalan tidak saja konsep pemahaman, namun ada tokoh contoh. Tokoh contoh yang diabadikan di dalam Quran itu nabi-nabi. Yang setiap sholat kita minta supaya kita dijadikan hamba-hamba yang meniti manusia-manusia pilihan ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, ya, bimbinglah kami untuk melewati, menjalani, menempuh jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Hadirin, nikmat di sini standarnya bukan nikmat yang kita rasakan, nikmat-nikmat materi, tapi sebuah nikmat mencintai. Yang cinta ini bukan sesama kita, sebab cinta sesama kita akan diwujudkan, ya, cinta yang menyelamatkan saat itu tumbuh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul, Nabi yang mendapatkan gelar kekasih, ya, itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau cinta sesama kita itu namanya hub. Namun cinta kepada Allah, kepada manusia, ya, di luar Nabi Rasul itu namanya ya mahabbah itu tadi. Tapi kalau dari Allah itu namanya khullah. Makanya Nabi yang dapat gelar Khalil itu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mencintai Nabi ini tidak seperti Allah mencintai Rasulullah. Mencintai Nabi Ibrahim tidak seperti Allah mencintai Nabi Ibrahim. Sampai Rasulullah bersabda, ya, lau kuntu khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Andaikan saya mengambil kekasih dekat, itu ya, yang memenuhi seluruh hati saya, maka akan kujadikan Abu Bakar itu kekasih saya. Tapi Abu Bakar adalah sahabat terdekat. Kenapa? Li'annallaha ittakhadhani khalil. Sebab Allah sudah mengangkat saya ini menjadi kekasih dekatnya. Itu ya. Kalau cinta sesama kita bisa pupus, bisa ditumbuhkan, bisa pupus. Tapi kalau Allah sudah mencintai, tidak bisa dihapus ini. Ya, jadi sehingga andaikan saya menjadikan kekasih Abu Bakar, tapi Allah sudah mengangkat saya ini jadi kekasih penuh. Ya, sehingga hadirin rahimakumullah, derajat cinta kita kepada Rasulullah itu ya jangan merasa penuh, ya, sebab Allah sudah memberikan cinta penuhnya. Nah, kemudian Rasulullah dapat perintah ini,
Tsumma auhayna ilaika. Kemudian Muhammad kuwahyukan secara khusus kepada engkau. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Supaya kamu mengikuti ya perilaku agama Ibrahim. Agama nabi-nabi itu kan Islam semuanya ya. Tapi ada perilaku agama. Yang perilaku agama ini kadang-kadang berbeda gitu ya. Saya berbuat apa yang saya dapat. Itu bukan pecinta yang sebenarnya itu. Sebab pecinta itu yang berbuat itu ya, yang berbuat untuk kita. Jadi kekasih yang sebenarnya itu yang berbuat untuk kita, bukan saya berbuat untuk dia. Yang berkorban untuk kita, bukan saya berkorban untuk dia. Nah, dan itu tidak mungkin kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kemudian kuwahyukan kepada engkau Muhammad supaya kamu mengikuti jejak perilaku agama Ibrahim. Ya, hadirin rahimakumullah, ternyata Ibrahim itu teladannya itu bukan menyembelih kambing itu ya. Kalau menyembelih kambing orang kafir itu bisa sehari 50 ekor bisa itu. Mungkin sehari 10 ekor sapi ya bisa. Tapi Nabi Ibrahim itu ada rentetan peristiwa ya. Ini perjalanan cinta ya. Nabi Ibrahim itu ya, beliau pernah mengatakan di dalam Al-Quran ya, ketika melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, itu kan muncul tenggelam ya. Itu ya, muncul tenggelam. Cinta sesama manusia itu bisa muncul tenggelam. Sebab kalau Allah itu sudah memberi cinta, tidak mungkin bisa dicabut. Kenapa? Allah tidak keliru. Kadang-kadang kita mencintai seseorang, di kemudian jadi musuh. Saya cabut cinta saya. Masa Allah keliru kan ini? Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga Nabi Ibrahim ini yang muncul tenggelam, terbit tenggelam, muncul tenggelam. Dunia itu kan itu ya. Kalau tujuan kita ibadah itu duniawi ini, rugi itu ya. Kenapa? Yang kita cintai itu kadang-kadang pergi. Kita yang mencintai masih ada. Itu ya. Kadang-kadang kita sudah tiada, yang kita cintai masih ada itu. Ini kan berarti tidak setia itu. Sehingga Nabi Ibrahim itu mengatakan gini, inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka yang muncul tenggelam ini. Dunia ini kan muncul tenggelam, ada bosan ya. Ada orang mencintai mugi, ternyata bosan. Ada orang mencintai aset-aset tanah. Ketika di hari 2 saya wakafkan semuanya, saya sudah naik. Ada orang bangun rumah itu besar ya. Ketika usianya sudah 70 tahun. Saya payah menuju kamar mandi, saya payah Ustaz ini. Maka dijual rumahnya ini. Untuk apa? Diwakafkan ini, untuk pesantren macam-macam. Itu artinya apa? Yang dulu dibela ternyata apa? Sudah tidak dicintai lagi. Itu dunia itu. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengatakan inni la uhibbul afilin. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Aku tidak mencintai yang muncul tenggelam. Tapi cintailah Allah yang tidak tersentuh sifat-sifat makhluk. Lu Allah itu kan bukan makhluk. Allah itu pencipta makhluk. Ya, sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu memang mencintai Allah, ya, ketaatan ibadahmu itu tujuannya cinta, fattabi'uni, ikuti jejak saya. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabi. Orang yang lebih berhak ngaku Ibrahim itu pemimpinnya, ya, adalah orang-orang yang mengikuti jejak agama Ibrahim. Wa hadzan nabi, dan nabi ini siapa? Nabi Muhammad. Nah, kita ini umatnya Rasulullah Muhammad ini. Rasulullah Muhammad sendiri disuruh mengikuti jejak agamanya Nabi Ibrahim. Sebab apa? Ibadah-ibadahnya itu bukan apa yang saya dapat, apa yang bisa saya berikan kepada kekasih saya itu. Itu ibadah. Hadirin rahimakumullah, sebab gini ya. Kalau kita ibadah, kemauan kita supaya dituruti, biasanya kalau tidak dituruti itu ngelewes, tidak setia lagi. Kalau dituruti keinginannya kencang, dia akan melakukan pembelaan kencang. Itu tandanya orang apa? Kalau ibadahnya itu apa yang saya dapat. Tapi kalau apa yang saya beri, kenapa Allah sudah memberikan segalanya? Nah, coba kalau kita lihat ya, operasional organ tubuh kita ini itu miliaran loh itu. Itu ya, bisa jutaan itu ya. Ada yang sampai operasi ke luar negeri sana ganti organ.
Berapa itu ya? Kadang sewa kamarnya di sana aja 5 jutaan sehari ada itu ya. Ya, ada apartemen khusus, keluarganya khusus nungguin kenapa? Berobat di luar negeri. Berapa apartemen saja 5 juta itu ya. 1 minggu ya. Masya Allah. Berarti apa? Tidak ada yang paling mencintai manusia itu kecuali Allah. Kenapa? Dijadikan manusia kita ini. Setelah jadi manusia dikasih pembekalan. Mana yang bahaya? Itu loh larangan, jangan ya. Dikasih pembekalan, mana yang menyelamatkan? Itu perintah. Allah tidak dapat apa-apa. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, itu untuk diri kamu, bukan untuk saya. Itu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah berbuat semacam itu untuk kita. Ketika Allah itu menunjukkan larangan, itu bukan membatasi. Ketika Allah menunjukkan perintah, itu bukan membatasi kebebasan kita. Itu ekspresi cinta Allah kepada kita. Itu ya. Nah, sehingga kul tegaskan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang tujuan ibadahmu itu meraih cintanya, fattabi'uni, ikuti jejak saya. Hadirin, Rasulullah itu yang melawan raja-raja. Padahal Rasulullah bukan raja. Rasulullah itu tidak punya singgasana. Rasulullah itu tidak punya tropi khusus raja, tidak punya baju khusus, jubah khusus raja. Tapi yang melawan Rasul itu raja-raja dunia, Persia, Romawi. Punya apa Rasulullah SAW? Rasulullah itu punya cinta. Itu ya. Sebab kalau cinta ditumbuhkan dari Allah yang menciptakan, itu langgeng. Istri kita itu istri akhirat. Maka bangunlah kecintaan kepada istri itu karena apa? Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada 3 itu ya. Iya. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau 3 hal itu ada di dalam diri seseorang, wajada halawatal iman, dia akan merasakan manisnya percaya. Yakin itu ada manis itu ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Cinta itu harus ada manisnya cinta. Supaya apa? Tidak jadi racun. Tidak mengeluarkan limbah. Apa itu? Mangkanallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah Rasul itu lebih dicintai melebihi cinta selain Allah Rasul. Hadirin, Allah memberi sesuatu dikasih pembekalan. Supaya apa? Kamu tidak terracuni oleh nikmat itu. Supaya nikmat itu membawa kebahagiaan. Allah menunjukkan bahaya-bahaya. Cintai, tapi itu bahaya, larangan. Itu ya. Sehingga kemudian Allah salasun ya mangkunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang kalau 3 hal itu ada di dalam diri seseorang, yaitu manakala Allah ya dan Rasul lebih dicintai melebihi selain Allah dan Rasul. Kemudian wa ayyuhibbal mar'ah, tidak mencintai seseorang kecuali apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, bukan karena hubungan bisnisnya. Masya Allah saya senang kepada kamu itu. Kenapa? Kamu itu disandati oleh Allah. Kamu memberi saya bukan karena saya. Kalau kamu memberi saya karena saya ketika jahat kamu pasti membalas jahat. Itu ya, istri pun demikian. Itu ya, suami pun demikian. Kenapa? Saya melaksanakan tugas-tugas Allah di dalam memberikan nafkah kepada anak istri kita. Kenapa? Itu ada perintah Allah, ada larangan Allah juga. Kemudian kalau 3 ini ada pada diri seseorang, apa itu? Ayyakroha ayyauda fil kufri, benci, tidak suka kembali kufur ba'da'id anqadhahullah, setelah Allah selamatkan dengan Islam ini. Kama yakroha ayyughzafa finnar, seperti halnya bencinya kalau dibakar hidup-hidup. Kalau dibakar hidup-hidup gimana? Proses matinya lama. Kalau ditembak langsung, itu ya. Hadirin rahimakumullah, cinta kepada Allah demikian. Coba Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini, apa yang diminta? Anaknya. Itu ya. Yang diminta itu putranya. Yang putranya ini, itu ya, anak yang lahir doa demi doa Ibrahim. Usia senja tidak dikasih keturunan Nabi Ibrahim ini. Itu ya, tidak dikasih keturunan. Sehingga alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji buat Allah yang menganugerahkan saya di saat usia saya sudah renta ini Ismail dan Ishak. Hadirin rahimakumullah, maka Nabi Ibrahim ini ketika si anaknya ini masih
dalam usia hulam. Hulam itu usia antara 10 sampai 13 sampai 15 tahun. Itu kan seneng-senengnya ya. Yang kita didik sudah tumbuh dewasa jadi remaja. Antara usia 13 sampai 15 tahun. Itu Nabiullah Ibrahim dapat ujian apa? Melepas cintanya. Itu ya. Seorang bayi, itu ya, yang tidak ditunggu. Itu ya, Nabi Ibrahim ketika ke Mekah sudah lari-lari Ismail itu. Berbunga-bunga hati Ibrahim. Maka di saat itulah dapat perintah melepas cinta. Jadi ibadah itu sebetulnya melepas cinta demi yang mencintai kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka perintah ini dipikir berulang kali Nabi Ibrahim. Mau mengungkapkan itu gimana sih? Itu ya. Andaikan diungkapkan di rumah istrinya mendengar pasti gagal. Maka Ibrahim untuk mengungkapkan perintah ini jauh di bukit sana, keluar dari desanya. Supaya apa? Tidak dekat didengar istrinya yang namanya Ibu Hajar. Iblis menggoda, dilempari batu. Sekarang jadi ritual lempar zumroh itu. Itu perilaku Ibrahim, mengusir setan. Kenapa? Orang yang ibadahnya hanya karena melaksanakan cinta Allah itu banyak godaan. Maka baru diungkapkan. Ya bunayya, wahai anak sayangku. Inni ara fil manam. Aku melihat di dalam slide gambar. Jadi wahyu itu bisa lewat telinga, bisa lewat gambaran. Itu bukan sekedar telinga suara, ada slide gambarnya. Ini ara, aku melihat. Ya, fil manam, di dalam mimpi saya. Ya, akurasi mimpi Nabi itu tidak diintervensi oleh setan, tidak diintervensi oleh nafsunya. Karena ngimpi kadang-kadang pengalaman siang hari, karena digoda setan dalam mimpi. Tapi ini murni dari Allah. Apa ini? Anni adbahuka, bahwa aku itu menyembelih kamu. Hadirin, Nabi Ibrahim itu pernah menghancurkan berhala-berhala. Padahal resikonya pasti jelas kan, dihukum mati. Itu tanpa berunding, sendirian dilakukan. Tapi untuk melepas yang dicintai, Nabi Ibrahim berunding dengan anaknya. Fandur mazataro, menurut kamu gimana wahai anak sayang saya? Pertanyaannya gini, kalau Nabi Ismail waktu itu menolak, gagal enggak Nabi Ibrahim? Pasti gagal. Kenapa? Melepas cinta itu memang sulit. Itu yang saya harapkan kamu menolak kan gitu kan. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Anak yang dididik lewat doa-doa, setelah lahir diarahkan dengan arahan-arahan Islam. Ya abatif al-matu'mar. Wahai ayah cinta saya, wahai ayah saya, lakukan yang diperintah. Satajiduni. Ya, insya Allah kau akan dapatkan saya minas syabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin, melepas cinta itu butuh kesabaran. Kenapa? Melepas yang saya senangi. Makanya kalau kita dipilih antara dua hal, mana yang nafsu saya suka dengan nafsu saya yang benci, pilihlah yang dibenci oleh nafsu. Kenapa? Di sanalah itu cinta Allah. Banyak ridho Allah itu diletakkan pada hal yang kita tidak suka. Itu namanya baru ibadah cinta. Nah, mari kita ukur ibadah kita ini untuk saya apa untuk Allah. Biasanya kalau untuk saya, kalau keinginan jadi penuhi, dia giat. Kalau kemauannya tidak dituruti, maka dia putus asa dan menghentikan diri, sudah tidak setia lagi. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim menempuh mengorbankan cintanya demi mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Hikam itu sudah disimpulkan gini. Laisal muhibbu, bukankah pecinta itu alladzi yarju min mahbubihi iwadun. Bukan pecinta yang sejati adalah yang mengharap dari kekasihnya tadi ganti. Ya Allah, saya menjalani perintah, mana gantinya? Ya Allah, saya menjauhi larangan, mana gantinya? Lu padahal diperintah, dilarang itu disayangi oleh Allah. Kenapa informasi valid tentang bahaya itu kau minta ganti, itu gimana? Padahal Allah itu apa? Mencintai kita sudah. Kenapa ditunjukkan larangan, ditunjukkan perintah? Itu karena apa? Dikasih untuk disayangi.
Mungkin orang yang kita cintai melarang itu untuk dirinya. Adakah Allah melarang untuk dirinya? Allah merintah untuk dirinya. Mari kita ukur gini, bahwa tujuan cinta Allah itu seharusnya tujuan ibadah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi saya ulang lagi, bukan pecinta sejati itu orang yang mengharapkan dari kekasihnya ganti. Au yatlubu minhu gharadon, atau tujuan-tujuan diri. Saya melaksanakan perintah, saya punya tujuan ini, bukan cintanya Allah. Saya menjauhi larangan, saya tujuannya ini untuk saya. Oh bukan, untuk Allah itu. Makanya fa innal muhibba, sesungguhnya pecinta adalah mayyabdulu laka, orang yang berkorban untuk dirimu. Hadirin rahimakumullah, Allah melarang itu loh. Itu karena cinta, karena sayang. Kenapa? Itu bahaya. Allah merintah, itu menunjukkan selamat. Kalau kamu tinggalkan bahaya. Hadirin rahimakumullah, mari kita ukur ibadah kita apa cinta Allah yang kita cari. Itu memang harus belajar di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam sebuah peperangan di padang pasir, terik matahari padang pasir, kita bayangkan musim-musim panas. Itu ya, kalau telur dipendem sama pasir bisa matang ya. Di tengah teriknya matahari padang pasir, di kecamuknya perang, ada anak balita yang nangis-nangis memanggil ibunya. Ibu, mana ibu saya? Ibu. Seluruh sahabat tertuju. Diumumkan, anak siapa ini? Balita siapa ini? Maka ada seorang wanita lari sambil menangis mendekap si bayi ini. Lalu si bayi didekap di dadanya, lalu ibu itu menterlantangkan dirinya. Terlentang itu ya. Yang penting punggung saya terbakar oleh panasnya pasir, padang pasir ini. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai bayi saya terbakar oleh pasir, panasnya pasir padang pasir ini. Hadirin rahimakumullah. Lalu sahabat takjub, hebat seorang ibu sayangnya kepada si anak ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Kamu heran kan? Kamu terpesona bagaimana indahnya cinta seorang ibu kepada balinya, kepada balitanya, sehingga apa? Punggungnya rela terbakar asalkan anaknya tidak terkena panas, ya, terik padang pasir. Hadirin rahimakumullah. Lalu Rasulullah mengatakan, Allah itu arhamu bi ibadi, jauh lebih sayang kepada hambanya min ummi bi waladiha, melebihi sayangnya seorang ibu kepada balitanya ini. Hadirin, mari kita mulai ibadah kita ini bukan apa yang saya dapat dari Allah. Ketika kita dilarang itu sudah dapat. Kenapa? Ditunjukkan bahaya. Ketika kita diperintah itu sudah dapat. Kenapa? Ditunjukkan selamat. Itu ya. Maka mari kita belajar di dalam kehidupan ini berproses. Mencintai itu bukan makhluk dari Allah. Kalau mencintai seseorang itu ada proses ini. Biasanya apa yang disenangi, ya, tidak minta ditari. Itu ya, kalau punya yang terbaik dikasih hadiah yang terbaik. Hadirin, Allah sudah dahulu kepada kita, mendahului kita cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka Ibnu Athaillah menyimpulkan gini. Jadi fa innal muhibba mayyabdulu laka, sesungguhnya pecinta yang sebenarnya adalah orang-orang yang sudah berbuat untuk kamu. Laisal muhibbu man tabdulu lahu, bukan pecinta itu justru kamu berbuat untuk dirinya. Kita berbuat itu ya, Allah itu untuk kita, diri kita. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah untuk kamu. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu, sungguh telah terdapat teladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti kamu, dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Di situ bukan nyembelihnya ya. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya. Apa kata-kata Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim yang Rasulullah diperintahkan jadi pengikut Ibrahim, Rasulullah Muhammad. Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kamu. Di mana tujuanmu bukan Allah tapi selain Allah dalam hidup. Ya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apapun yang kau taati, kau ibadahi selain Allah. Itu Nabi Ibrahim berlepas diri.
Kafarna bikum, bukan sekedar berlepas diri, kami ingkari konsep-konsep yang kau bangun yang salah itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawa, akan nampak permusuhan antara kami dan kamu, hatta tu'minu billahi wahda, sampai engkau hanya menaruh kepercayaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Permusuhan bukan berarti mengajarkan kekerasan, memungsuhi kebodohan, harus dijelaskan, harus belajar. Memungsuhi keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, mari kita perangi kebodohan, bukan orang bodoh diperangi. Maka ditingkatkan kualitas pendidikan kita, bagaimana memahami hidup secara konsep Islam. Di antaranya tadi ya, bahwa Allah itu sudah berbuat untuk kita sebelum kita melaksanakan perintah atau menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga agamanya Ibrahim, yaitu berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melepas cinta ini ya bisa mewarnai semua kehidupan kita, dan kita yakin proses untuk sampai kepada kepada kesadaran itu, sehingga Rasulullah mengajari doa, diupayakan juga didoakan. Ya, diupayakan juga dimohon. Apa di antara doa Rasulullah? Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, berikan aku rezeki cintamu ya Allah. Bagaimana makhluk yang lemah itu mencintai engkau kalau bukan engkau yang memberikan cinta itu? Wa hubba may yuhibbuka, mencintai, berikan aku rezeki mencintai orang yang mencintai engkau ya Allah. Kemudian apa? Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika, berikan aku rezeki apapun yang kalau saya jalani mendekatkan saya kepada cintamu ya Allah. Hadirin rahimakumullah, maka mesti kita fahamkan kepada diri kita, Allah melarang, Allah merintah, itu ekspresi cinta Allah kepada kita. Cuma kualitasnya harus kita upayakan ya. Ketika kita diuji, saat senang saya tidak dipenuhi, jangan putus asa, itu cobaan. Saat yang kita berlindung malah dikasih oleh Allah, itu cobaan. Di dalam hidup itu harus mengalami cobaan semacam itu. Semoga hikmah di dalam Al-Hikam tadi menjadikan sebuah hidayah bagi kita. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim ulama'an minhum yaslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.